Kenapa tempatku harus ditaruh barang mereka? Kau ini ya, primadona kita jarang-jarang perhatian sama kau. Kenapa kau? Kau mau santar sampai kapan? Aku... Kenapa? Minta maaf. Aku minta maaf. Tempatmu ini memang untuk menumpuk barang. Minta maaf. Keren banget. Halo, bos. Nak, jangan lompat. Semua hal itu bisa diatasi. Cepat turun. Nggak boleh gitu. Cepat turun. Tengah malam kemarin, CEO Grup Lordi, Melvin Sirga, bertindak berani menyelamatkan siswa SMA yang jatuh, tapi malah meninggal dunia. Grup Lordi menguasai dunia hitam dan putih. Sekarang CEO-nya sudah pergi, situasi negara ini akan berubah. Ternyata aku masih hidup. Dik, kau sudah sadar? Adik, Cepat kabari dokter kepala. ternyata aku jadi siswa SMA. Dulu aku nggak mau belajar, dan dengan bertarung aku jadi bos dunia hitam dan putih. Setelah menua, aku baru nyesal. Sekarang jiwaku berpindah. Apa Tuhan juga mau wujudkan mimpi kuliahku? Kalian siapa? Kak, kau gagal dorong aku dari atas gedung. Sekarang kau bahkan pura-pura lupa ingatan. Kevin, kau kira dengan pura-pura lupa ingatan hal ini bisa dilupakan gitu saja? Demi rebut warisan, kau bahkan mau dorong adikmu dari atas gedung. Dasar bajingan. Kenapa aku punya anak sejahat kau? Sialan! Kakakku pelaku lagu. Kenapa aku punya anak kayak kau? Kevin, sudah cukup ya? Ngapain kau pura-pura sih? Ayah, ibu, ini salahku. Harusnya aku nggak melawan waktu kakak dorong aku. Jadi dia nggak akan terpeleset jatuh dan nggak akan jadi kayak gini. Kenapa kau nggak mati? Untunglah yang jatuh itu kau. Kalau Devin kenapa-napa, akan kuajar kau. Anak ini sudah hidup menderita sejak tinggal di desa. Setelah ditemukan keluarganya, dia malah terus ditindas anak angkat, bahkan didorong dari atas gedung, dan malah difitnah adik liciknya. Sebagai pelaku, benar-benar gak masuk akal. Sekarang, aku sudah jadi Kevin. Mulai sekarang, aku akan melawan. Devin, gak ada hubungannya sama kau. Dasar anak gak tahu syukur. Hari ini, aku akan kasih kau pelajaran. Kenapa Sapa ini jadi beda sejak jatuh dari atas gedung? Tapi pas deh, kau berani lawan ayah. Berarti kau yang cari mati. Kak, kau dorong aku. Ya sudah, kau itu kakakku. Aku nggak bisa tegur kau. Tapi kau nggak boleh durhaka dan lawan ayah. Kevin, tadinya kau dorong adikmu, sekarang bahkan berani lawan ayah. Kau nggak takut karma ya? Bajingan, kau benar-benar bajingan. Diam kalian! Kenapa Kevin tiba-tiba jadi setegas ini? Sejak masuk, kau terus saja ribut di situ. Aku sudah sabar cukup lama. Kau bilang aku pukul kau kan, bocah? Akan kutunjukkan apa itu memukul. Ya. Kau beraninya. Kau, kenapa kau pukul aku? Dengar ya. Kalau hari ini aku nggak beresi kau, kedepannya akan ada orang yang beresi kau. Kau, Devin, kau nggak apa? nggak apa. Ibu, aku sudah terbiasa.
Asalkan kakak bisa lampiaskan amarahnya saja. Devin, karena kau sebaik ini, makanya kau selalu ditindas dia. Kevin, cepat berlutut. Minta maaf ke adik. Kalian percaya semua omongan anak angkat ini ya? Jangan bilang dia anak angkat. Dia itu adikmu. Dulu kau tumbuh besar di desa. Entah kebiasaan buruk apa saja yang kau tiru. Kau itu malas dan suka berbohong. Apa kami harus percaya kau daripada percaya Devin? Kalau kau nggak berlutut dan minta maaf ke adikmu, pergilah dari keluarga Sanjaya. Kevin, kau dengar kan? Oke, mulai hari ini aku nggak ada hubungan lagi sama keluarga Sanjaya. Hah, beneran nggak ngerti kalian gimana sih jadi orang tua? Gak usah banyak gaya. Sampah kayak kau gak akan bertahan hidup tanpa keluarga Sanjaya. Vincent, Pak Vinson, ada apa Anda datang ke sini? Mau pura-pura bodoh ya? Anak hinamu bunuh bos kami, Melvin. Akan kubunuh kalian sekeluarga. Orang yang mati karena Kevin itu ternyata CEO grup Lordi, penguasa dunia gelap di kota ini, Melvin. Pak Vinson, kami sama sekali nggak tahu. Kalau nggak, kami pasti langsung ke perusahaan untuk minta maaf. Benar, ini semua karena bajingan ini. Nggak ada hubungannya sama kami. Mohon berbaik hatilah. Jangan mempersulit keluarga kami. Kevin sudah putus hubungan sama kami. Walaupun Anda mau ambil nyawanya, kami nggak akan larang. Diamlah. Kalian kira aku bodoh. Kalian semua nggak akan bisa lepas dari masalah ini. Bawa mereka ke depan arwah bos untuk bersujud minta maaf. Yang berani melawan, lempar ke sungai. Baik. Ayah! Kau ngapain? Lepaskan aku! bocah, kau kejam juga. Tapi karena itu juga demi balaskan dendamku, akan kumaafkan kau. Kau Kevin kan? Sekarang pun kau masih berani bercanda di depanku. Cari mati! Lepaskan. Lepaskan! Bos kami mati karena kau. Kau nggak tahu berterima kasih, malah bercanda di sini dan nantang kami. Hari ini akan kubunuh kau. Apa kalian itu mafia? Apa kalian itu mafia? Hah? Tiap hari, taunya bertarung saja. Bisa nggak jangan buat aku malu? Tenaganya. Omongannya. Sebenarnya kau siapa? Aku ini, Melvin. Omong kosong. Bos kami itu. Robin, 3 tahun lalu kau ditipu lewat panggilan video. Kalau aku nggak bawa orang kalahkan geng itu, foto telanjangmu pasti sudah tersebar. Kau juga, Vincent. 5 tahun lalu istrimu merasa kau mandul. Kau takut ke rumah sakit kalau aku nggak temani kau pergi untuk sunat. Gak mungkin. Cuma aku dan bos yang tahu soal itu. Vincent, Sudah cukup. Aku percaya kau. Teman-teman, panggil bos. Bos! Bos, sejak kau kena masalah itu, grup Lordi nggak ada pemimpin. Untung kau sudah balik. nggak perlu buru-buru balik. Karena Tuhan kasih aku satu kesempatan lagi. Aku nggak mau hidup bertarung kayak dulu lagi. Aku harus belajar yang benar dan kejar mimpi kuliahku. Bos, kau mau kuliah? Bos, kau cuma ganti tubuh, bukan ganti otak. Bos, pikirkan lagi. Pergi kalian. Bos!
Ayo. Gawat, sudah mau telat. Kau buta ya? Hah? Benar deh. Kalian Dik, ini hari pertama bos kami sekolah. Tolong dimaklumi ya. Loh, ambillah. Sudah, ambillah. Sudahlah, kayu bubar. Cindy, kenapa hari ini Kevin telat datang? Bukannya dia siswa top? Bisa-bisanya dia telat? Siswa top apanya? Dia nggak pernah cari solusi sendiri. Setiap dia ditindas. Kenapa? Kau nggak tega ya? Cindy, itu siapa? Ganteng banget. itu anak baru ya? Halo, tempatku di mana? Halo, kau anak baru pindahan ya? Kau boleh tanya ke guru. Aku Kevin. Kevin? Tunggu, dia itu Kevin. Bukannya dulu rambut Kevin selalu kayak panci dan dia selalu pakai kacamata tebal. Dia tiap hari suram banget kayak mau mati. Kenapa dia tiba-tiba berubah drastis? Kevin, kau ngapain? Kevin, kau buang barang-barang mereka ke lantai. Kau nggak takut mereka balas dendam? Kenapa tempatku harus ditaruh barang mereka? Kau ini ya, primadona kita jarang-jarang perhatian sama kau. Kenapa kau... Kau mau santar sampai kapan? Aku... Kenapa? Minta maaf. Aku minta maaf. Tempatmu ini memang untuk menumpuk barang. Minta maaf. Keren banget. Tumben. Hari ini Kak Kevin keren banget ya. Kevin, siapa suruh kau sentuh barangku? Ferdi, kenapa kalian kesini lagi? Iya tuh, ini juga bukan kelas kalian tapi tiap hari kesini. Nanti aku lapor ke guru ya. Hah? Aku sama temanku mau ngomong sebentar. Ngapain sampai lapor ke guru? Kalian Aku nggak terbiasa dilindungi cewek. Bocah, bilang saja apa urusanmu. Jangan ganggu aku belajar. Apa kau bilang? Lihat saja nanti. Masih muda malah nakal. Kevin, kenapa hari ini kau... Agak ganteng, Hebat kan? hebat. Ganteng dan hebat. Kevin, ku sarankan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Tadi kau ngomong gitu, apa kau mikir nanti bakal gimana? Benar. Kalau nanti kau dihajar, Cindy harus bantu cari guru lagi. Kau nggak bisa buat si primadona tenang ya? Cinta, Tenang saja, bocah-bocah ini nggak akan apa-apain aku. Wah, Kevin, bukannya barang ini dari zaman orang tua aku? Dari mana kau dapat barang antik gini? Ini Kevin, kau dari zaman mana sih?
sekarang sudah nggak pakai ini lagi. Oh, beneran lucu banget. Vincent dan bajingan-bajingan itu siapkan apa saja sih buat aku. Kevin, kau minum apaan? Goji berry untuk kesehatan. Kau lagi niru Pak Jason. Diam! Teman-teman, hari ini kita ada kuis awal semester ya. Kuis. Ada apa ini? Semuanya Mandarin. Tapi kenapa aku nggak ngerti kalau digabungin? Anak-anak ini sudah kelas 3 SMA tapi masih santai. Soal segampang ini juga bisa salah. Memang cuma Kevin yang bisa buat aku tenang. Hah? Kenapa? Salah semua? Halo, aku punya soal yang nggak ngerti. Apa kau bisa bantu jelaskan? Kau suruh aku jelaskan soal. Kevin. Siswa top yang tiap ujian selalu dapat juara 1 malah suruh Cindy jelaskan soal. Caramu ini terlalu kuno. Walaupun sekarang kau agak ganteng, tapi Cindy ini primadona. Kejar dia nggak segampang itu. Gimana kalau kau coba kejar aku? Mungkin aku bisa berbaik hati dan setuju. Gimana kalau kalian sama-sama? Dasar mesum. Kau malah langsung kejar 2 orang. Kevin, Maksudku itu, kalian sama-sama jelaskan ke aku. Kevin, kau ikut aku keluar. Kevin. Tenang saja, nggak akan kenapa-napa. Ayo. Cindy, ayo laporkan ke guru. Tadi dia berani pegang tanganmu. Besok pasti berani cium kau. Benar, lapor ke guru. Iya. Kevin dalam bahaya, ayo cari guru. Kevin, kau beruntung kemarin gak mati. Aku punya 100 cara untuk bunuh kau. Kevin, tadi kau ngapain? Kak Ferdi, jelas-jelas si Kevin sengaja. Udah Cindy di depanmu. Dia sama sekali gak hargai kau. Jadi dia, Kevin. Coba deh kau pikir. Apa sih dia akan tertarik sama pecinta kayak kau? Kurang jelas. Coba dekatkan. Nih, dasar bodoh. Dekatkan lagi. Lihat. Ponsel mahal yang baru kubeli. Kevin, kau berani banget. Kak Ferdi, dia permainkan kau. Bunuh dia, aku akan tanggung jawab. Kita nggak boleh bergaul sama orang nakal. Kalian semua masih muda tapi belajar nakal. Tiap hari berkelahi di sini. Jangan sampai nanti tua baru nyesal. Nakal apaan? Sialan. Oh, ini gak mungkin. Dasar sampah. Nah, lihat tinju sebesar ini. Berhenti! Gawat, apa aku akan dikeluarkan? Kalian ngapain? Bu, dengarkan aku. Sebenarnya, Cukup, jangan bilang lagi. habislah masa jadi muridku akan berakhir.
Kau selalu bilang gitu tiap kali ditindas. Bu Winda, Bu Winda. Tenang saja, ibu ada di sini. Ferdi, Kevin, kenapa kalian tindas Kevin lagi? Wow, Bu Winda. Jelas-jelas dia yang tindas kami. Dia tindas kalian. Apa itu mungkin? Benar. Kelas kami juga tahu seberapa sering kalian tindas Kevin. Kau. Padahal kalian yang paksa Kevin ke sini. Kenapa jadi kalian yang ditindas? Lihat baik-baik, kamilah korbannya. Itu karena kalian tindas dia dulu. Bu Winda, dengar. Cukup. Punya alasan. Aku tahu jelas sifat Kevin. Dia nggak mungkin tindas kalian. Kau juga. Sebagai adik Kevin, kau nggak pernah bantuin dia di sekolah, tapi malah sekongkol buat tindas dia. Nilai Kevin hancur karena orang-orang kayak kalian. Panggil orang tua kalian. Aku pergi saja. Walau pura-pura jadi wali bos, tetap saja bisa dihajar. Vincent, kau ngomong apaan? Apa aku takut dihajar? Apa kalian berdua kelihatan kayak orang baik? Jangan buat bos malu deh. Kataku sih, aku yang lebih cocok jadi ayah bos. Aku lebih cocok. Aku. Awas, minggir. Bu, maaf ya, didikan kami yang kurang baik. Iya Bu, kedepannya kami akan didik baik-baik. Mereka sudah kelas 3 SMA. Apa kalian bisa lebih perhatian sebagai orang tua? Anak kalian gak mau belajar, malah pergi tindas siswa yang mau belajar. Apa aku masih dianggap sebagai guru? Guru baik di negara ini. Bu Indah, anakku sudah bilang dia nggak tindas temannya. Kami semua lihat sendiri, Ferdi yang suruh orang untuk bawa Kevin pergi. Apa mungkin itu palsu? Fakta sudah di depan mata, tapi kalian masih belain dia gitu. Nyonya, Bu Winda, ini Pak Hendy. Kenapa Anda kesini? Tahun lalu Anda donasi 2 miliar, aku bahkan belum berterima kasih. Kalau anakku bilang enggak berarti enggak. Malahan siswa top yang kalian bilang yang pukul anakku. Menurutmu harus bagaimana? gak mungkin, Kevin. Nggak mungkin apa? Cepat minta maaf. Kak Hendy, tenang saja. Kami akan segera suruh murid ini minta maaf. Pak Jason, Kevin gak mungkin. Kamu mau dipecat ya? Apa kau tahu Pak Hendy ini siapa? Pak Hendy sudah beberapa kali kerjasama dengan grup Lordi dan sudah pernah ketemu sama Vincent, wakil CEO grup Lordi. Grup Lordi itu penguasa dunia hitam dan putih. Jangankan di kota ini, bahkan di seluruh negara ini mereka nggak ada tandingannya. Dia pernah kerjasama dengan grup Lordi, bahkan pernah ketemu laki CEO-nya, Vincent. Bos grup Lordi meninggal karena kecelakaan. Katanya, Vincent yang paling mungkin jadi CEO selanjutnya. Keluarga Jirka didukung sama calon CEO dari grup Lordi. Mulai sekarang kau ikut Tuan Ferdi di sekolah. Kalau Tuan Ferdi ada perintah, kau lakukan saja. Kalian ikut aku. Kalian berdua tetap di sini. Grup Lordi itu grup yang berpengaruh besar. Kevin, habislah kau. Kevin, kau ngalah saja sama mereka. Kau nggak bisa menang. Aku nggak salah. Ngapain minta maaf? Mereka didukung sama grup Lordi. Oh ya? Kebetulan aku juga didukung mereka. Kalian tunggu saja, akan ada drama menarik. Kevin, sudah di titik ini jangan membual lagi. Ayah, ibu, kakak, Bu Indah, Devin gak akan mukul orang. Apa ada salah pahaman? Iya Bu Indah, biasanya Devin patuh banget kalau di rumah. Pengertiannya sampai buat kami nggak tega. Pasti ada yang fitnah dia. Kalian belain dia tanpa tanya faktanya. Benar-benar keluarga ya? Kevin, kenapa kau di sini? Kenapa nggak boleh di sini? Lagian, akulah pelaku yang kalian bilang fitnah anak kalian yang mukul orang. Kevin, ayah dan ibu jemput kau dari desa, kasih kau hidup yang nyaman. Kau nggak berterima kasih ya sudah. Tapi sampai kapan kau mau tindas David? Para wali Kevin, apa kalian salah paham? Kevin itu siswa top di sekolah ini. Gak pernah buat masalah dan selalu ditindas. Aku sebagai guru akan sedih lihat dia. Kalian... Bu Indah, kayaknya kau ditipu sama Kevin deh. Dia selalu tindas David waktu di rumah. Kami tahu jelas sifatnya di sekolah. Benar Bu Indah, Kevin ini benar-benar licik banget. Dia ini anak kurang ajar yang gak bersyukur. Kalian... Kalau aku nggak salah ingat, aku sudah putuskan hubungan sama kalian kan? Walaupun aku mukul orang,
Kalian gak berhak urusin aku. Lagian kalian di sini cuma memutar balik fakta. Dengar ya, kalau lain kali kau seenaknya gini lagi, yang hancur bukan kacamata lagi. Sudahlah, jangan acting lagi. Hah? Pak Hendy, kenapa Anda juga di sini? Peter, dia pukul anakku sebagai orang tua. Kau juga harus berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, akan kubuat keluarga Sanjaya nggak berdaya di kota ini. Kevin, cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa harus? Dasar durhaka. Kau tahu Pak Hendy siapa? Dia dari grup Lordi. Kau pukul anaknya, keluarga kita akan kena imbasnya. Cepat minta maaf sampai dimaafkan keluarga Jirka. Kalau enggak, kau nggak akan bisa pergi. Ayo jemput bos. Baik. Ayo. Kalian keterlaluan. Mana ada orang yang paksa anaknya gitu? Iya tuh. Kalian suruh dia minta maaf, bahkan suruh dia berlutut. Apa kalian mikir kalau dia beneran rendahkan dirinya gitu? Gimana dia bertahan di sekolah ini? Kalian orang tua kandungnya bukan sih? Waktu dulu pertemuan orang tua, kalian selalu abaikan Kevin. Sekarang, kalian juga bantu orang lain fitnah dia. Sebagai orang tuanya, aku malu. Kalian gak ada waktu aku ditindas. Sekarang aku dihajar dan cuma membalas. Kalian malah suruh berlutut dan minta maaf. Benar-benar orang tua yang baik ya. Jadi kenapa mereka nggak tindas orang lain? Cuma tindas kau. Kau juga harus cari alasannya. Benar. Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Pasti dia diam-diam lakukan hal yang memalukan. Makanya Tuan Ferdi tindas dia. Ayah, ibu, jangan marah lagi. Mungkin kakak cuma mau tarik perhatian kalian biar bisa pulang ke rumah. Dia pasti nggak ada niat buruk. Nggak ada niat buruk. Dia hampir hancurkan keluarga kita. Kevin, jangan harap kau bisa pulang. Aku jujur saja, aku sudah kasih segalanya ke David. Kau nggak dapat apa-apa. Tenang saja, aku nggak peduli sama warisan kecil itu. Cukup. Waktuku berharga banget. Aku nggak ada waktu ladenin kau di sini. 3 menit. Dalam 3 menit, kalau dia nggak berlutut minta maaf, akan kubuat kalian bangkrut. Kevin, cepat minta maaf. Kak, cepat berlutut dan minta maaf. Kau sengaja membuat ayah marah. Dasar tua, kalau mau, kau saja yang berlutut. Dasar durhaka. Kau nggak mau kan? Akan kupatahkan kakimu. Tuan, tenanglah. Minggir. Aduh. Bu Winda? Kevin, akan kuhajar kau hari ini. Jangan lukai anakku. Halo, bos. Nak, jangan lompat. Semua hal itu bisa diatasi. Cepat turun. Nggak boleh gitu. Cepat turun. Tengah malam kemarin, CEO grup Lordi, Melvin Sirga, bertindak berani menyelamatkan siswa SMA yang jatuh, tapi malah meninggal dunia. Grup Lordi menguasai dunia hitam dan putih. Sekarang CEO-nya sudah pergi, situasi negara ini akan berubah. Ternyata aku masih hidup. Dick, kau sudah sadar? Adik, cepat kabari dokter kepala. ternyata aku jadi siswa SMA. Dulu aku nggak mau belajar, dan dengan bertarung aku jadi bos dunia hitam dan putih. Setelah menua, aku baru nyesal. Sekarang jiwaku berpindah. Apa Tuhan juga mau wujudkan mimpi kuliahku? Kalian siapa?
Kak, kau gagal dorong aku dari atas gedung. Sekarang kau bahkan pura-pura lupa ingatan. Kevin, kau kira dengan pura-pura lupa ingatan hal ini bisa dilupakan gitu saja? Demi rebut warisan, kau bahkan mau dorong adikmu dari atas gedung. Dasar bajingan. Kenapa aku punya anak sejahat kau? Sialan. Kakakku pelaku lagi. Kenapa aku punya anak kayak kau? Kevin, sudah cukup ya? Ngapain kau pura-pura sih? Ayah, ibu, ini salahku. Harusnya aku nggak melawan waktu kakak dorong aku. Jadi dia nggak akan terpeleset jatuh dan nggak akan jadi kayak gini. Kenapa kau nggak mati? Untunglah yang jatuh itu kau. Kalau Devin kenapa-napa, akan kuajar kau. Anak ini sudah hidup menderita sejak tinggal di desa. Setelah ditemukan keluarganya, dia malah terus ditindas anak angkat, bahkan didorong dari atas gedung, dan malah difitnah adik liciknya. Sebagai pelaku, benar-benar gak masuk akal. Sekarang, aku sudah jadi Kevin. Mulai sekarang, aku akan melawan. Devin, gak ada hubungannya sama kau. Dasar anak gak tahu syukur. Hari ini, aku akan kasih kau pelajaran. Kenapa sampai ini jadi beda sejak jatuh dari atas gedung? Tapi pas deh, kau berani lawan ayah. Berarti kau yang cari mati. Kak, kau dorong aku. Ya sudah, kau itu kakakku. Aku nggak bisa tegur kau. Tapi kau nggak boleh durhaka dan lawan ayah. Kevin, tadinya kau dorong adikmu, sekarang bahkan berani lawan ayah. Kau nggak takut karma ya? Bajingan, kau benar-benar bajingan. Diam kalian. Kenapa Kevin tiba-tiba jadi setegas ini? Sejak masuk, kau terus saja ribut di situ. Aku sudah sabar cukup lama. Kau bilang aku pukul kau kan, bocah? Akan kutunjukkan apa itu memukul. Ya. Kau beraninya. Kau, kenapa kau pukul aku? Dengar ya. Kalau hari ini aku nggak beresi kau, kedepannya akan ada orang yang beresi kau. Kau, Devin, kau nggak apa? nggak apa. Ibu, aku sudah terbiasa. Asalkan kakak bisa lampiaskan amarahnya saja. Devin, karena kau sebaik ini, makanya kau selalu ditindas dia. Kevin, cepat berlutut. Minta maaf ke adik. Kalian percaya semua omongan anak angkat ini ya? Jangan bilang dia anak angkat. Dia itu adikmu. Dulu kau tumbuh besar di desa. Entah kebiasaan buruk apa saja yang kau tiru. Kau itu malas dan suka berbohong. Apa kami harus percaya kau daripada percaya Devin? Kalau kau nggak berlutut dan minta maaf ke adikmu, pergilah dari keluarga Sanjaya. Kevin, kau dengar kan? Oke, mulai hari ini aku nggak ada hubungan lagi sama keluarga Sanjaya. Hah, beneran nggak ngerti kalian gimana sih jadi orang tua? Gak usah banyak gaya. Sampah kayak kau gak akan bertahan hidup tanpa keluarga Sanjaya. Vincent, Pak Vinson, ada apa Anda datang ke sini? Mau pura-pura bodoh ya? Anak hinamu bunuh bos kami, Melvin. Akan kubunuh kalian sekeluarga. Orang yang mati karena Kevin itu ternyata CEO Grup Lordi, penguasa dunia gelap di kota ini, Melvin. Pak Vinson, kami sama sekali nggak tahu. Kalau nggak, kami pasti langsung ke perusahaan untuk minta maaf. Benar, ini semua karena bajingan ini. Nggak ada hubungannya sama kami. Mohon berbaik hatilah. Jangan mempersulit keluarga kami. Kevin sudah putus hubungan sama kami. Walaupun Anda mau ambil nyawanya, kami nggak akan larang. Diamlah. Kalian kira aku bodoh. Kalian semua nggak akan bisa lepas dari masalah ini. Bawa mereka ke depan arwah bos untuk bersujud minta maaf. Yang berani melawan, lempar ke sungai. Baik. Ayah! Kau ngapain? Lepaskan aku! bocah, kau kejam juga. Tapi karena itu juga demi balaskan dendamku, akan kumaafkan kau.
Kau Kevin kan? Sekarang pun kau masih berani bercanda di depanku. Cari mati. Lepaskan. Lepaskan! Bos kami mati karena kau. Kau nggak tahu berterima kasih, malah bercanda di sini dan nantang kami. Hari ini akan kubunuh kau. Apa kalian itu mafia? Apa kalian itu mafia? Hah? Tiap hari, tahunnya bertarung saja. Bisa nggak jangan buat aku malu? Tenaganya. Omongannya. Sebenarnya kau siapa? Aku ini, Melvin. Omong kosong. Bos kami itu. Robin, 3 tahun lalu kau ditipu lewat panggilan video. Kalau aku nggak bawa orang kalahkan geng itu, foto telanjangmu pasti sudah tersebar. Kau juga, Vincent. 5 tahun lalu istrimu merasa kau mandul. Kau takut ke rumah sakit kalau aku nggak temani kau pergi untuk sunat. Gak mungkin. Cuma aku dan bos yang tahu soal itu. Vincent? Sudah cukup. Aku percaya kau. Teman-teman, panggil bos. Bos! Bos, sejak kau kena masalah itu, grup Lordi nggak ada pemimpin. Untung kau sudah balik. Nggak perlu buru-buru balik, karena Tuhan kasih aku satu kesempatan lagi. Aku nggak mau hidup bertarung kayak dulu lagi. Aku harus belajar yang benar dan kejar mimpi kuliahku. Bos, kau mau kuliah? Bos, kau cuma ganti tubuh, bukan ganti otak. Bos, pikirkan lagi. Pergi kalian. Bos! Ayo. Gawat, sudah mau telat. Kau buta ya? Benar deh. Kalian Dik, ini hari pertama bos kami sekolah. Tolong dimaklumi ya. Duh, ambillah. Sudah, ambillah. Sudahlah, ayo bubar. Cindy, kenapa hari ini Kevin telat datang? Bukannya dia siswa top? Bisa-bisanya dia telat? siswa top apanya? Dia nggak pernah cari solusi sendiri. Setiap dia ditindas. Kenapa? Kau nggak tega ya? Cindy, itu siapa? Ganteng banget. Itu anak baru ya? Halo, tempatku di mana? Halo, kau anak baru pindahan ya? Kau boleh tanya ke guru. Aku Kevin. Kevin? Tunggu. Dia itu Kevin. Bukannya dulu rambut Kevin selalu kayak panci dan dia selalu pakai kacamata tebal. Dia tiap hari suram banget kayak mau mati. Kenapa dia tiba-tiba berubah drastis? Kevin, kau ngapain?
Kevin, kau buang barang-barang mereka ke lantai. Kau nggak takut mereka balas dendam? Kenapa tempatku harus ditaruh barang mereka? Kau ini ya, primadona kita jarang-jarang perhatian sama kau. Kenapa kau... Kau mau santar sampai kapan? Aku... Kenapa? Minta maaf. Aku minta maaf. Tempatmu ini memang untuk menumpuk barang. Minta maaf. Keren banget. Tumben. Hari ini Kak Kevin keren banget ya. Kevin, siapa suruh kau sentuh barangku? Ferdi, kenapa kalian kesini lagi? Iya tuh, ini juga bukan kelas kalian tapi tiap hari kesini. Nanti aku lapor ke guru ya. Hah? Aku sama temanku mau ngomong sebentar. Ngapain sampai lapor ke guru? Kalian... Aku nggak terbiasa dilindungi cewek. Bocah, bilang saja apa urusanmu. Jangan ganggu aku belajar. Apa kau bilang? Lihat saja nanti. Masih muda malah nakal. Kevin, kenapa hari ini kau... agak ganteng? Hebat kan? Hebat. Ganteng dan hebat. Kevin, ku sarankan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Tadi kau ngomong gitu, apa kau mikir nanti bakal gimana? Benar. Kalau nanti kau dihajar, Cindy harus bantu cari guru lagi. Kau nggak bisa buat si primadona tenang ya? Cinta. Tenang saja, bocah-bocah ini nggak akan apa-apain aku. Wah, Kevin, bukannya barang ini dari zaman orang tua aku? Dari mana kau dapat barang antik gini? Ini Kevin, kau dari zaman mana sih? sekarang sudah nggak pakai ini lagi. Kau beneran lucu banget. Vincent dan bajingan-bajingan itu siapkan apa saja sih buat aku. Kevin, kau minum apaan? Goji berry untuk kesehatan. Kau lagi niru Pak Jason. Diam! Teman-teman, hari ini kita ada kuis awal semester ya. Kuis? Ada apa ini? Semuanya Mandarin. Tapi kenapa aku nggak ngerti kalau digabungin? Anak-anak ini sudah kelas 3 SMA tapi masih santai. Soal segampang ini juga bisa salah. Memang cuma Kevin yang bisa buat aku tenang. Hah? Kenapa? Salah semua? Halo, aku punya soal yang nggak ngerti. Apa kau bisa bantu jelaskan? Kau suruh aku jelaskan soal. Kevin. Siswa top yang tiap ujian selalu dapat juara 1 malah suruh Cindy jelaskan soal. Caramu ini terlalu kuno. Walaupun sekarang kau agak ganteng, tapi Cindy ini primadona. Kejar dia nggak segampang itu. Gimana kalau kau coba kejar aku? Mungkin aku bisa berbaik hati dan setuju. Gimana kalau kalian sama-sama? Dasar mesum. Kau mau langsung kejar 2 orang? Kevin. Maksudku itu, kalian sama-sama jelaskan ke aku. Hei! Kevin, kau ikut aku keluar.
Kevin. Tenang saja, nggak akan kenapa-napa. Ayo. Cindy, ayo laporkan ke guru. Tadi dia berani pegang tanganmu. Besok pasti berani cium kau. Benar, lapor ke guru. Iya. Kevin dalam bahaya. Ayo cari guru. Kevin, kau beruntung kemarin gak mati. Aku punya 100 cara untuk bunuh kau. Kevin, tadi kau ngapain? Kak Ferdi, jelas-jelas si Kevin sengaja goda Cindy di depanmu. Dia sama sekali gak hargai kau. Jadi dia, Kevin, coba deh kau pikir. Apa sih dia akan tertarik sama pecundang kayak kau? Kurang jelas. Coba dekatkan. Nih, dasar bodoh. Dekatkan lagi. Lihat. Ponsel mahal yang baru kubeli. Kevin, kau berani banget. Kak Ferdi, dia permainkan kau. Bunuh dia, aku akan tanggung jawab. Kita nggak boleh bergaul sama orang nakal. Kalian semua masih muda tapi belajar nakal. Tiap hari berkelahi di sini. Jangan sampai nanti tua baru nyesal. Nakal apaan? Sialan. Hah? Ini gak mungkin. Dasar sampah. Nah, lihat tinju sebesar ini. Berhenti! Gawat, apa aku akan dikeluarkan? Kalian ngapain? Bu, dengarkan aku. Sebenarnya, Cukup, jangan bilang lagi. habislah masa jadi muridku akan berakhir. Kau selalu bilang gitu tiap kali ditindas. Bu Indah. Bu Indah. Tenang saja, ibu ada di sini. Ferdi, Kevin, kenapa kalian tindas Kevin lagi? Wow, Bu Winda. Jelas-jelas dia yang tindas kami. Dia tindas kalian. Apa itu mungkin? Benar. Kelas kami juga tahu seberapa sering kalian tindas Kevin. Kau. Padahal kalian yang paksa Kevin ke sini. Kenapa jadi kalian yang ditindas? Lihat baik-baik. Kamilah korbannya. Itu karena kalian tindas dia dulu. Bu Winda, dengar. Cukup, banyak alasan. Aku tahu jelas sifat Kevin. Dia nggak mungkin tindas kalian. Kau juga. Sebagai adik Kevin, kau nggak pernah bantuin dia di sekolah, tapi malah skongkol buat tindas dia. Nilai Kevin hancur karena orang-orang kayak kalian. Panggil orang tua kalian. Aku pergi saja. Walau pura-pura jadi wali bos, tetap saja bisa dihajar. Vincent, kau ngomong apaan? Apa aku takut dihajar? Apa kalian berdua kelihatan kayak orang baik? Jangan buat bos malu deh. Kataku sih, aku yang lebih cocok jadi ayah bos. Aku lebih cocok. Aku. Awas, minggir. Bu, maaf ya, didikan kami yang kurang baik. Iya Bu, kedepannya kami akan didik baik-baik. Mereka sudah kelas 3 SMA. Apa kalian bisa lebih perhatian sebagai orang tua? Anak kalian gak mau belajar, malah pergi tindas siswa yang mau belajar. Apa aku masih dianggap sebagai guru? Guru baik di negara ini. Bu Indah, anakku sudah bilang dia nggak tindas temannya. Kami semua lihat sendiri, Ferdi yang suruh orang untuk bawa Kevin pergi. Apa mungkin itu palsu? Fakta sudah di depan mata, tapi kalian masih belain dia gitu. Nyonya, Bu Winda, ini Pak Hendy. Kenapa Anda kesini? Tahun lalu Anda donasi 2 miliar, aku bahkan belum berterima kasih. Kalau anakku bilang enggak berarti enggak. Malahan siswa top yang kalian bilang yang pukul anakku. Menurutmu
Harus bagaimana? Gak mungkin, Kevin. Nggak mungkin apa? Cepat minta maaf. Pak Hendy, tenang saja. Kami akan segera suruh murid ini minta maaf. Pak Jason, Kevin gak mungkin. Kamu dipecat ya? Apa kau tahu Pak Hendy ini siapa? Pak Hendy sudah beberapa kali kerjasama dengan grup Lordi dan sudah pernah ketemu sama Vincent, wakil CEO grup Lordi. Grup Lordi itu penguasa dunia hitam dan putih. Jangankan di kota ini, bahkan di seluruh negara ini mereka nggak ada tandingannya. Dia pernah kerjasama dengan grup Lordi, bahkan pernah ketemu laki CEO-nya, Vincent. Bos grup Lordi meninggal karena kecelakaan. Katanya, Vincent yang paling mungkin jadi CEO selanjutnya. Keluarga Jirka didukung sama calon CEO dari grup Lordi. Mulai sekarang kau ikut Tuan Ferdi di sekolah. Kalau Tuan Ferdi ada perintah, kau lakukan saja. Kalian ikut aku. Kalian berdua tetap di sini. Grup Lordi itu grup yang berpengaruh besar. Kevin, habislah kau. Kevin, kau ngalah saja sama mereka. Kau nggak bisa menang. Aku nggak salah. Ngapain minta maaf? Mereka didukung sama grup Lordi. Oh ya? Kebetulan aku juga didukung mereka. Kalian tunggu saja, akan ada drama menarik. Kevin, sudah di titik ini jangan membual lagi. Ayah, ibu, kakak, Bu Indah, Devin gak akan mukul orang. Apa ada salah pahaman? Iya Bu Indah, biasanya Devin patuh banget kalau di rumah. Pengertiannya sampai buat kami nggak tega. Pasti ada yang fitnah dia. Kalian belain dia tanpa tanya faktanya. Benar-benar keluarga ya? Kevin, kenapa kau di sini? Kenapa nggak boleh di sini? Lagian, akulah pelaku yang kalian bilang fitnah anak kalian yang mukul orang. Kevin, ayah dan ibu jemput kau dari desa, kasih kau hidup yang nyaman. Kau nggak berterima kasih ya sudah. Tapi sampai kapan kau mau tindas David? Para wali Kevin, apa kalian salah paham? Kevin itu siswa top di sekolah ini. Gak pernah buat masalah dan selalu ditindas. Aku sebagai guru bahkan sedih lihat dia. Kalian... Bu Indah, kayaknya kau ditipu sama Kevin deh. Dia selalu tindas David waktu di rumah. Kami tahu jelas sifatnya di sekolah. Benar Bu Indah, Kevin ini benar-benar licik banget. Dia ini anak kurang ajar yang gak bersyukur. Kalian... Kalau aku nggak salah ingat, aku sudah putuskan hubungan sama kalian kan? Walaupun aku mukul orang, kalian nggak berhak urusin aku. Lagian kalian di sini cuma memutar balik fakta. Dengar ya, kalau lain kali kau seenaknya gini lagi, yang hancur bukan kacamata lagi. Sudahlah, jangan acting lagi. Hah? Pak Hendy, kenapa Anda juga di sini? Peter, dia pukul anakku sebagai orang tua. Kau juga harus berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, akan kubuat keluarga Sanjaya nggak berdaya di kota ini. Hah, Kevin, cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa harus? Dasar durhaka. Apa kau tahu Pak Hendy siapa? Dia dari grup Lordi. Kau pukul anaknya, keluarga kita akan kena imbasnya. Cepat minta maaf sampai dimaafkan keluarga Jirka. Kalau enggak, kau enggak akan bisa pergi. Ayo jemput bos. Baik. Ayo. Kalian keterlaluan. Mana ada orang yang paksa anaknya gitu? Iya tuh. Kalian suruh dia minta maaf, bahkan suruh dia berlutut. Apa kalian mikir kalau dia beneran rendahkan dirinya gitu? Gimana dia bertahan di sekolah ini? Kalian orang tua kandungnya bukan sih? Waktu dulu pertemuan orang tua, kalian selalu abaikan Kevin. Sekarang, kalian juga bantu orang lain fitnah dia. Sebagai orang tuanya, aku malu. Kalian nggak ada waktu aku ditindas. Sekarang aku dihajar dan cuma membalas. Kalian malah suruh berlutut dan minta maaf. Benar-benar orang tua yang baik ya. Jadi kenapa mereka nggak tindas orang lain? Cuma tindas kau. Kau juga harus cari alasannya. Benar. Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Pasti dia diam-diam lakukan hal yang memalukan. Makanya Tuan Ferdi tindas dia. Ayah, ibu, jangan marah lagi. Mungkin kakak cuma mau tarik perhatian kalian biar bisa pulang ke rumah. Dia pasti nggak ada niat buruk. Nggak ada niat buruk.
Dia hampir hancurkan keluarga kita. Kevin, jangan harap kau bisa pulang. Aku jujur saja, aku sudah kasih segalanya ke David. Kau nggak dapat apa-apa. Tenang saja, aku nggak peduli sama warisan kecil itu. Cukup. Waktuku berharga banget. Aku nggak ada waktu ladenin kau di sini. 3 menit. Dalam 3 menit, kalau dia nggak berlutut minta maaf, akan kubuat kalian bangkrut. Kevin, cepat minta maaf. Kak, cepat berlutut dan minta maaf. Kau sengaja membuat ayah marah. Dasar tua, kalau mau, kau saja yang berlutut. Dasar durhaka. Kau nggak mau kan? Akan kupatahkan kakimu. Tuan, tenanglah. Minggir. Aduh. Bu Winda, Kevin, akan kuhajar kau hari ini. Jangan lukai anakku.